Pemirsa, 3 prajurit TNI gugur dan 5 lainnya terluka saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan terkena serangan brutal Zionis Israel. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengutuk tragedi tersebut dan meminta penyelidikan secara tepat serta transparan. Sementara Israel sendiri tidak mau disalahkan atas gugurnya 3 prajurit TNI. Lalu mampukah PBB menindak tegas dan menjatuhkan sanksi kepada Zionis Israel? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kabar duka datang dari Lebanon. 3 prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL gugur akibat serangan yang dilancarkan pasukan Zionis Israel. Ketiga prajurit itu adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farisal Ramadan. Dalam pernyataannya, UNIFIL menjelaskan Praka Farisal Ramadan gugur akibat ledakan proyektil di dekat salah satu pos Indonesia di Desa Adkit Al-Qushair pada Minggu 29 Maret 2026. Sedangkan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur saat tim Iskot Kompi B Satgas Yonmek 23S UNIFIL tengah melaksanakan konvoi Combat Support Air Force Unit pada Senin 30 Maret 2026. Selain korban jiwa, 5 prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, menyatakan 2 tragedi tersebut saat ini sedang diselidiki. PBB menegaskan keprihatinannya atas tindakan agresif yang dilakukan Zionis Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. UNIFIL juga menyerukan semua pihak untuk menghormati keselamatan pasukan PBB yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sebagai informasi, selama ini rezim Zionis berkali-kali mendesak agar UNIFIL pergi dari kawasan Lebanon sebab Zionis hendak memperluas wilayah jajahannya hingga ke Lebanon. Oleh karena itu, UNIFIL berkali-kali menjadi target serangan Zionis. Incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Terkait gugurnya 3 prajurit TNI ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita mendalam. Pemerintah Indonesia menyatakan memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa serta pengorbanan para prajurit yang telah menjalankan tugas mulia demi perdamaian. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menuntut penyelidikan menyeluruh atas serangkaian serangan di Lebanon yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur dan 5 lainnya terluka dalam 2 hari berturut-turut. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 31 Maret 2026, Indonesia mengutuk keras serangan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Indonesia meminta dilakukan penyelidikan secara cepat, transparan, akuntabilitas, hukum guna mengungkap fakta serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab terkait gugurnya 3 prajurit TNI. Indonesia juga meminta pemulangan jenazah dan perawatan para korban luka. Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, menegaskan pentingnya keselamatan pasukan penjaga perdamaian dan menyerukan tindakan tegas untuk mencegah serangan di masa mendatang. We therefore demand an immediate, thorough, and transparent investigation. Let me be clear. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We make these demands in deep reverence for our fallen peacekeepers, to whom Indonesia pays its highest respect for their ultimate sacrifice in the service of international peace and security. Kecaman terhadap agresi brutal Israel ini juga datang dari dunia.
Wakil tetap Prancis untuk PBB Jerome Benoît dan wakil tetap Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad menyatakan apa yang dilakukan Zionis Israel adalah pelanggaran berat yang merusak hukum internasional. Dewan Keamanan PBB pun mendesak untuk membawa tragedi gugurnya 3 prajurit TNI ke pengadilan internasional. Monsieur le Président, ce Conseil ne peut se contenter de condamner, il doit agir pour que ces actes ne se reproduisent plus. La protection des casques bleus est une obligation du droit international qui s'impose à tous. Cela nous a été rappelé par nos briefeurs. Nous attendons d'Israël des garanties concrètes et immédiates. Les procédures de déconfliction existent et doivent être respectées par toutes les parties sans exception. UN personnel are impartial agents of peace. Targeting them is a grave violation that undermines international humanitarian law. The failure to ensure the safety of UN personnel undermines the credibility of this Council of Peacekeeping, international law, and the collective commitment of the international community to maintain peace and protect civilians. In this regard, accountability is essential, and those responsible must be brought to justice. Menanggapi kecaman global atas gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan, Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon mengatakan negaranya tidak bertanggung jawab penuh atas tragedi tersebut karena kejadian itu ada di zona konflik. Zionis Israel justru menyalahkan kelompok militan Hizbullah sebab meluncurkan roket dari desa di dekat posisi pasukan perdamaian PBB sehingga mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan. Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm today that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan. In addition, the shelling of the UNIFIL position near Adshit al-Qasar on the 29th of March, in which UNIFIL peacekeepers were tragically killed, was carried out by Hezbollah. The IDF did not fire in the close vicinity of the position. Sementara itu, pada sidang darurat di KPBB Amerika Serikat yang merupakan sekutu Zionis Israel menyerukan jeda selama pertemuan di KPBB. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz mendesak PBB untuk menyelidiki dan menilai sepenuhnya apakah tragedi tersebut merupakan tanggung jawab Zionis Israel atau militan Hizbullah. Colleagues, peacekeepers endure exceptional dangers to prevent conflict and protect civilians. Their safety and security must be respected by all parties at all times. And that is why I ask this Council and the watching world to pause and to reserve judgment until the United Nations can fully investigate and fully assess the circumstances of these tragic incidences, even as we share in the shock and sorrow of this loss. Lalu mampukah DKPBB meminta pertanggungjawaban kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di tengah penilaian ketidaktegasan terhadap kebrutalan Zionis Israel dan ketidakberdayaan terhadap Amerika Serikat? Praktisi hukum internasional dan kebijakan Dina Praptora Harja menyebut tragedi gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon Selatan menjadi momentum yang tepat untuk DKPBB bertindak tegas terhadap Zionis Israel dan Amerika Serikat. Betul, ini momentum yang sangat tepat mengingatkan bahwa lembaga internasional sudah memanggil dia untuk ditangkap. Jadi harusnya tidak ada keraguan sama sekali dan kita juga harus tegas terhadap negara-negara yang saat ini belum bisa tegas terhadap Israel, notabene Amerika Serikat yang masih terus memberi uang dan senjata. Demikian pula negara-negara Uni Eropa yang saat ini juga masih tetap hanya sebatas memberi suspension dalam hal hubungan ekonomi, tapi urusan senjata dia tetap lanjut. Jadi kita bicara harus konsisten lah ya. Kalau kita memang melihat bahwa aktor dalam permainan atau pertempuran antara Israel, Amerika Serikat dan Iran ini bukan cuman Amerika Serikat, maka perhatian kita sejak kejadian terbunuhnya 3 orang
prajurit kita itu menunjukkan bahwa ada satu aktor yang saat ini masih lepas bisa liar melakukan berbagai macam hal tanpa sanksi dan tanpa dibahas dalam hal perdamaian ini, Israel. Jadi kita sekarang harus memberi perhatian juga pada Israel karena dialah yang akan terus menciptakan destabilitas. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa mengambil sikap lebih tegas dengan tidak sekedar mengutuk tindakan Zionis Israel dalam sidang darurat DKPBB. Namun pemerintah didesak agar berani menunjuk hidung Zionis Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab dan harus dijatuhi sanksi atas gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian di Libanon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.